Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Faidatun, satu faidah. Dzakara ba'dul awliya, menyebutkan sebagian wali Allah, annahu syaka ilahi talibu ilmin ta'akhur al-fathi anhu, annahu syaka ilahi talibu ilmin ta'akhur al-fathi anhu faqala lahu qul idha aradta al-qira'ah Allahumma ya man makalidul umuri kulluha biyadihi wa ilahi yurja'ul amru kullu ya fattah ya alim iftah aliyya fatan qariba ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Fadzakara tadibu anna Allah fataha alaihi mimma kana yatlubuhu min ilmin wa mimma lam yakhtur bi balihi minhu wa qad juriba al-fathu bidzalik wa qad jaraba al-fatha bidzalik. Sebagian wali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada seorang penuntut ilmu, santri yang merasa dirinya itu ta'akhur al-fath, terlambat futuhnya. Maka wali itu menjawab, katakan kalau kamu mau membaca, ya baca doa ini untuk mendapatkan futuh. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilaihi yurja'ul amru kullu ya fattah ya alim iftah aliyya fathan qariba ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Maka seorang santri itu berkata, Allah telah membukakan kepadaku dari apa yang aku minta daripada ilmu dan dari apa yang tidak terlintas di hatiku. Qad jarabal fath bidzalik, dan ini mujarab sekali telah membuktikan seorang santri tersebut. Dia santri ini merasa hafalannya bebel otaknya, ngapalin susah hafal. Nah, sudah hafal sering lupa hafalannya, atau merasa dia ini malas ta'akhurul futuh, karena futuh itu al-fatah itu inna fatahna laka fatham mubina. Allah al-fattah, Allah yang maha membuka, al-fattah Allah zat yang maha membuka, yang maha menyingkap, yang maha melepaskan, itu namanya al-fattah. Al-fattah, al-futuh, al-fathul ilahi artinya idrak ilahi, ma'rifah ilahi, mengenal Allah, mengetahui satu pemahaman dari Allah yang Allah berikan kepadanya dengan singkat tanpa dia bersusah payah. Itu namanya futuh. Dan nanti intinya itu menjadikan dia senantiasa yarda bi qada'illah wa qadarih. Futuh itu puncak akhirnya menyebabkan dia ini betul-betul ridha dan ikhlas kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu futuh. Ini orang harusnya dapat ilmunya 10 tahun. Subhanallah, berkahnya doanya seorang wali, orang saleh, kiai, habib, ustadz misalnya, didoakan cuma 3 tahun dia sudah menguasai ilmu yang harusnya 10 tahun begitu. Itu futuh. Dia yang awalnya gelap hatinya, gelisah, stres, ya Allah hidup saya kenapa begini, ya Allah tidak seperti yang lain, gelap,
wajah saya pun ikut gelap ya Allah misalnya. Hidupnya nggak tentu arah, gelisah. Tiba-tiba ada pencerahan atau ilmu dari seseorang, hatinya terbuka. Subhanallah, dari situ dia mulai semangat. Dari situ dia mulai kenal Allah. Dari situ dia mulai rendah hati, karena futuh itu samratul fatah, samratul futuh, buahnya itu apa? Ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu buahnya daripada futuh. Dia merasakan manis di dalam ibadah zahirnya. Rajin salat duha, terbuka untuk salat duha. Enteng, nikmat dia baca Quran, nikmat dia baca ratib. Ini namanya maqam Islam. Kalau kita jelaskan bagi orang awam begitu, sama orang awam ini namanya maqam Islam. Setelah itu dia fokus pada amalan batin, rendah hati, tawakal, sabar, syukur, dan dia merasakan nikmat dengan amalan itu. Nah, ini dia nyampe maqam iman, Islam, iman. Setelah itu dia merasa dekat sama Allah, dia diawasi oleh Allah, sampai-sampai buka aurat sendirian. Dia merasa Allah ngawasi dia, nggak berani buka aurat di sendirian, dengkulnya kebuka auratnya di sendirian di kamar. Dia merasa adab sama Allah, sama apalagi sama orang, depannya orang. Ini namanya maqam ihsan, begitu. Islam, iman, ihsan, begitu. Ya, kalau kita jelasin sama orang awam begitu, lebih simpel. Kalau jelasin lebih panjang lagi, waduh, panjang, mumet pikiran kita gitu. Ya. Nah, itu namanya al-futuh. Al-futuh. Contoh misal begini. Kalau orang awam ya, saya panjenengan semuanya sakit, waduh, berkeluh kesah. Ini orang awam. Sakit gigi aja sudah luar. Lebih baik saya sakit hati daripada sakit gigi. Kalau dia sakit hati, ya Allah, lebih baik saya sakit gigi daripada sakit hati. Mana yang benar kan? Kenapa? Karena dia nggak paham, nggak dapat futuh dari Allah gitu. Nggak dapat futuh dari Allah. Dikasih sakit, berkeluh kesah banyaknya. Wah, rewel. Tapi kalau dapat futuh, kalau dia dapat futuh, subhanallah, dia akan mengatakan endingnya begini: ya Allah, sakit itu obat. Ternyata, ya Allah, musibah itu ternyata obat buat saya. Ya Allah, saya sakit ternyata obat buat saya. Nah, kok bisa? Iya, obat supaya kamu berhenti lalai dari Allah, obat supaya kamu berhenti foya-foya dalam hidup kamu, obat supaya kamu berhenti mikirin dunia, obat supaya kamu berhenti bermaksiat, obat supaya kamu nggak banyak bohong, obat supaya kamu nggak mengambil korban dari perbuatan dustamu, hoakmu. Kamu dikasih sakit, sakit sesungguhnya obat, ya Allah, begitu. Idza arada Allah bi abdihil khaira, sakit dikasih sakit, ya Allah, kenapa saya sering sakit? Itu tanda Allah berkehendak baik. Ya Allah, sedikit-sedikit musibah, musibah ini selesai, ada lagi, musibah ini selesai, ada lagi. Kamu dapat foto, ketahuilah, ini saya buka pencerahan otak kamu, pikiran kamu, hati kamu saya buka. Allah sedang berkehendak baik sama kamu, begitu. Wa idza arada bi abdihi syarr, kalau Allah berkehendak buruk kepada seorang hambanya, amsaka dzambihi
hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Kalau Allah berkehendak buruk sama seseorang, maka Allah biarkan dia enak di dunia dengan perbuatan dosanya sampai nanti Allah sempurnakan di hari kiamat dengan dosa-dosanya, dengan azab-azabnya. Artinya apa? Allah tuh kalau cinta sama seseorang, kepingin baik, dia berkehendak baik kepada seseorang, itu dibiarkan sakit. Kenapa? Supaya dosa-dosanya rontok, biar supaya ketemu Allah nggak punya dosa. Ya Allah, sakit obat. Ini baru satu kasus, dia dapat futuh pencerahan, hatinya dekat, tambah cinta sama Allah. Itu namanya futuh. Ya Allah, sakit musibah ternyata itu obat. Kalau secara orang awam gimana ceritanya kok sakit obat? Sakit ya sakit, musibah ya musibah, kan begitu. Kalau kamu tidak terbuka hatimu, futuh nggak ada di pikirannya. Tapi kalau Allah berkehendak buruk sama orang kepada hambanya, ya dibiarkan dia enak, kaya, tapi korupsi, kok malah enak, kok malah panjang umur, kok begini-begini. Nanti di hari kiamat, dihapus sama Allah, disempurnakannya di akhirat. Lebih parah. Mending di dunia kita sengsara, mending kita di dunia banyak musibah, mending kita sakit-sakitan di dunia daripada nanti lebih parah hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Na'udzubillah min dari makanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan la takrahu nagamatil hadisah wal masaibil waqi'ah fala'alla amrun takrahuhu fihi najatuk fala'alla amrun tu'assiruhu fihi atabuk. Jangan kamu membenci perkara yang buruk, musibah-musibah yang gak enak buat kamu, bencana-bencana. Maka barangkali sesuatu yang kamu benci itu adalah keselamatan ternyata kelak di akhirat. Dan berapa banyak perkara yang kamu cintai ternyata itu celakamu kelak di akhirat. Naudzubillah. Idza ahabballahu agaman ibtalahu. Kalau Allah sudah cinta sama kaum, Allah kasih ujian. Itu kasih ujian karena mau naik kelas. Itu namanya futuh. Itu futuh. Ya Allah, kamu ini dikasih musibah. Kenapa? Kamu lupa sama Allah. Nah, kamu kalau ada musibah nangis, paling full lari ke kasur, tutup bantal, nangis. Kalau paling fatal parahnya selfie, kan begitu. Halo guys, sedih guys. Halo guys, sengsara guys, patah hati guys, sambil air matanya dilihatin. Padahal obat mata diperi-perihin, cari cabai. Guys, halo guys, hidup hari ini sangat kacau sekali. Upload kan gitu. Sedih sambil ketawa-ketawa. Ini namanya orang gila. Lupa kamu sama Allah. Kalau ada musibah ingatnya bukan Allah. Sampai kamu dibuat begini, supaya apa? Supaya ada pasrah di hati kamu kepada Allah. Kalau kamu sudah pasrah Allah, ya Allah ya Rabb, nggak ada lain sudah yang bisa kami andalkan kecuali Engkau ya Rabb. Di situ al-Fath. Innallaha Fattahul Alim. Sesungguhnya Allah dan yang Maha Membuka. Di situ nanti ketika kamu sudah pasrah total kepada Allah, dibuka sama Allah. Yufarrid anhul kurub, yaftah al-arzaq hisiyah wal ma'nawiyah. Allah akan melapangkan kesedihanmu, kesusahanmu.
Allah akan membuka rezekimu secara zahir dan batin. Kalau kita sudah pasrah total kepada Allah, dimudahin sama Allah semuanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha baligh amri qad ja'ala likulli syai'in qadra. Kalau orang bertawakal kepada Allah, pasrah diri kepada Allah, ya sudah, Allah yang ngurus semuanya. Pasrah itu bukan mulut atau zahir, tapi hati kamu. Hati itu tenang. Kalau masih gelisah belum pasrah, tapi hati sudah tenang. Di pikiran ini masih kalau wajar ya, ini pikiran manusia. Tapi kalau hatinya tenang, meskipun pikirannya gelisah, tapi hatinya sudah tenang, nanti lama-lama pikiran plong. Baru di situ Allah buka, Allah kasih kemudahan. Kenapa? Kamu nggak bergantung sama manusia, bergantung kepada Allah, kepada Allah. Itu namanya foto. Para guru mursyid itu begitu, menguji santri-santrinya, menguji murid-muridnya supaya pasrah sama Allah. Dibiarkan dia sengsara, dibiarkan dia dapat musibah, dibiarkan. Kenapa? Dia biar mandiri kan dia. Orang tua juga begitu, dibiarkan anaknya ini mandiri sendiri. Bukan menyengsarakan, enggak, supaya mandiri. Tapi nanti baru dia paham, oh ya Allah. Ini futuh tingkatan orang awam. Futuh tingkatannya para orang-orang soleh lebih tinggi dari ini. Wah, lebih apa ya? Wah, kamu mungkin kita semuanya bingung. Abul Hasan Asyadzili rahimahullah, pendiri Thariqah Syadziliyah. Suatu hari sama temannya yang sama-sama wali berbincang-bincang tentang wusul kepada Allah. Gimana caranya sampai kepada Allah? Imam Hasan Al-Basri, Abul Hasan Asyadzili berkata, "Wadan yaftallah alaina." Wadan yaftah alaina. Besok Allah kasih foto sama kita. Tenang. Besoknya lagi Allah kasih foto sama kita. Dan enggak lama datang seseorang berwajah terang, ya, bersih, bercahaya dan berwibawa. Datang kepada beliau, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Berwibawa. "Man anta?" "Ana Abdul Malik." "Saya Abdul Malik." Dari situ, dari nama saja Abul Hasan Asyadzili bisa tahu, oh ini orang berarti wali. Dari nama saja Abul Hasan Asyadzili bisa tahu. Karena kata beliau, tidaklah seorang diangkat menjadi wali kecuali disetor namanya terlebih dahulu kepada aku. Kata Abul Hasan Asyadzili, tidaklah orang dicabut kewaliannya oleh Allah kecuali terlebih dahulu dia membenci aku. Abul Hasan Asyadzili, pendiri Thariqah Syadziliyah. Abdul Malik. Kaifa haluk? Gimana keadaanmu, Abdul Malik? Apa jawab beliau? Kaifa halu man yaqul ghadan yaftallah alaina atau ghadan yaftah Allah alaina? Gimana keadaanmu, wahai Abdul Malik? Dijawab sama beliau, gimana keadaan orang yang berkata besok Allah kasih foto, besok Allah kasih foto sama kita? Kaget. Astagfirullahaladzim. Berarti orang ini, pemuda ini diutus sama Allah untuk menegur kami karena kami bergantung kepada futuh. Ini futuhnya para wali, futuhnya wali laduni gitu. Laduni, dia dapat laduni, kasyaf, terbuka semua rahasia makhluk. Hatinya semakin tinggi, semakin dekat kepada Allah, tapi dia bergantung kepada futuh, ditegur sama Allah melalui wali yang lain. Datang seorang berwibawa, siapa kamu? Abdul Malik. Abul Hasan Asyadzili tahu, oh ini wali. Kaifa haluk, gimana keadaanmu? Dijawab sama beliau, Abdul Malik, kaifa haluk man yaqul gadan yaftah alaina gadan yaftah alaina? Bagaimana keadaan orang yang berkata senantiasa berkata besok Allah kasih futuh, besok kasih Allah futuh. Ya ibadallah, la wilayata wa la falah
la ta'buduna illa lillah. Hei engkau kalian berdua, nggak ada kewilayahan, nggak ada keberuntungan, sudah sembah Allah satu-satunya, jangan yang lain-lain, jangan berharap yang lain, jangan lain dapat kaset, jangan berharap dapat foto, sudah lillahi ta'ala, pasrah hatimu kepada Allah. Akhirnya besok dapat foto. Kenapa? Pasrah hatinya. Tadi bergantung, besok mungkin Allah kasih foto, besok mungkin Allah kasih foto. Begitu. Makanya ada orang ini foto ya. Ada orang bertanya kepada Mufti Iraq Syekh Abdul Qadir Al-Ani, ya Syekh, kasih aku wirid, jika aku membaca wirid itu aku bermimpi Nabi SAW. Langsung beliau mukanya agak sedikit tersinggung, parah, tapi bersinar. Ya waladi, hei putraku, hei santriku, hei fulan, sungguh ruh Rasulullah SAW sangat agung daripada engkau pancing dengan wirid-wiridmu supaya Rasul datang, ruh Rasul datang di dalam mimpimu. Ruh Nabi sangat suci, sangat agung daripada hal yang begituan. Engkau memancing, kau baca selawat supaya kamu mimpi Rasulullah. Jangan seperti itu. Kau namanya mancing-mancing Rasulullah. Rasulullah sangat mulia dari hal yang seperti itu. Kau tarik-tarik dengan wiridmu, kau tarik-tarik dengan doamu. Kalau Rasul sudah sayang sama kamu, cinta sama kamu, Rasul bakal datang sama mimpi, di dalam mimpimu. Begitu. Itu namanya foto. Itu namanya foto. Foto. Dikit dengan salawat dengan lisan. Salawat dengan lisan. Contoh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, misalnya. Atau yang lain, salawat yang lain dengan lisan. Tapi hati ini menggebu, hati ini penuh dengan cinta gemuruh, dengan rindu kepada Nabi. Kemudian pikirannya bergejolak, semua yang dipikirkan Nabi. Di mana-mana dia lihat Nabi, gitu. Dia melihat Habib, darahnya ada darah Nabi, maka dia melihat Nabi. Dia melihat kiai mengajarkan ilmu fikih, syariat, Al-Quran, hadis, maka dia melihat ajarannya Nabi, otomatis dia melihat Nabi. Dia melihat dai, dia melihat seorang imam yang sholat Allahu Akbar, dia takbir dengan takbirnya Nabi SAW yang diajarkan oleh Nabi, maka otomatis dia melihat Nabi. Kemana-mana dia melihat Nabi, melihat Nabi. Gitu. Akhirnya Nabi senang sama dia, datang lihat mimpi. Begitu. Nabi pancing-pancing pakai wirid, pakai doa. Kamu siapa? Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Ani, ini juga foto. Ini juga foto, begitu. Ya, di kitab kitab ya atau iya itu pembahasan foto banyak betul. Idza fataha 'alaika ba'ban amal, idza fataha 'alaika ba'ban amal, kalau Allah membuka pintu amal, kalau tidak membuka pintu kabul, misalnya jika Allah membuka pintu foto, pembahasan bab foto itu banyak di kitab Hikam Athaiyah Al-Iskandari. Nah, maka ada doa di sini supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kepada kita. Ini foto tingkatan orang awam maksudnya ya, santri, supaya kita lebih dapat pikiran yang jernih, supaya kita gampang menghafal. Doa dari sebagian para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma ya man makalidul umuri kulluha biyadih. Doanya aja kepasrahan kepada Allah. Ya Allah, yang segala ikatan-ikatan perkara-perkara semuanya ada di tangan-Mu. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh, atau yarji'ul amru kulluh, dan kepadanya segala perkara itu kembali kepada Allah. Diawali dengan doa yang
mengarahkan hati kita untuk pasrah kepada Allah. Artinya apa? Ketika kamu pasrah, meskipun tidak dengan doa, Allah buka futuh buat kamu. Begitu. Ya Fattah, ya Alim. Wahai Zat yang Maha membuka, wahai Zat yang Maha mengetahui. Iftah alayya fathan qariba. Bukalah kepadaku dengan futuh yang dekat. Ya Fattah, ya Alim, ya Fattah, ya Alim, ya Fattah, ya Alim. Maka si santri itu fatah alaihim makan itu min ilmi. Allah bukakan ilmu dengan cepat, dengan singkat, dan bahkan wabima la yakhtur bi balihi minhu, bahkan ilmu-ilmu yang tidak pernah terlintas di hatinya, yang pernah dia tidak paham gitu. Allahumma ya man makalidul umuri kulliha biyadihi wa ilahi yurja'ul amru kulluh. Ya Fattah ya Alim, iftah alayya fathan qariba. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Masya Allah. Qabil dan ijazah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.